Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibu Evi dalam mata pelajaran ekonomi. Apa kabar anak-anak peserta didik? Kali ini kita akan membahas tentang biaya peluang dan sistem ekonomi. Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Sedangkan biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Selain biaya peluang dan biaya sehari-hari, ada juga biaya implisit, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan. Ada biaya implisit, yaitu sama dengan biaya peluang. Ada laba akuntansi adalah pendapatan dikurangi biaya eksplisit. Sedangkan laba ekonomi adalah pendapatan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Sebagai contoh, Amir adalah seorang manajer pada perusahaan dengan gaji sebesar 5 juta. Amir beralih pekerjaan dan membuat usaha baru yaitu warung internet. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk sewa tempat, pembelian alat komputer, akses internet, dan gaji karyawan per bulan adalah sekitar 10 juta rupiah. Penerimaan yang diperoleh adalah 13.500.000 rupiah. Maka Amir memperoleh uang sebesar 3.500.000 rupiah. Dari contoh di atas, laba akuntansinya adalah 3.500.000 rupiah. Biaya eksplisitnya adalah 10 juta rupiah. Biaya implisitnya sama dengan biaya peluang adalah 5 juta rupiah. Biaya ekonomi adalah 13.500.000 rupiah dikurangi 10 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Jadi jika dilihat dari laba ekonomi, maka Amir rugi sebesar 1.500.000 rupiah. Contoh lain biaya peluang, Hadi ditawari untuk bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 1.500.000 rupiah. Di sisi lain, Hadi memiliki kemampuan secara skill dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang berdasarkan laba sebesar 5 juta rupiah per bulan, tetapi harus melalui proses produksi dengan promosi selama 5 bulan. Dari ilustrasi di atas, kemungkinan yang terjadi diantaranya adalah jika Hadi memilih mengambil peluang untuk melakukan produksi sendiri, maka dia telah kehilangan peluang untuk bekerja kepada orang lain dengan gaji sebesar 1.500.000 rupiah selama 4 bulan. Itulah yang dimaksud dengan biaya peluang. Jadi besarnya biaya peluang bagi Hadi selama 4 bulan adalah 4 kali 1.500.000 rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Bagaimana Anda peserta didik? Apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, mari kita simak selanjutnya, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun rumah tangga masyarakat Anda atau peserta swasta. didik, Kalian harus tahu ya, ada 4 macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Dan keempat, sistem ekonomi campuran. Mari kita cermati satu-satu ya. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Apa saja sih ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional? Yang pertama adalah belum ada pembagian kerja. Yang kedua, tukar-menukar barang secara barter. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang kelima, bertumpu pada sektor agraris atau alami. Dan yang keenam adalah keadaan masyarakatnya masih sangat tradisional dan miskin. Kebaikan dari sistem ekonomi tradisional ini, setiap masyarakat dimotivasi untuk menjadi produsen. Yang kedua,
Produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Dan yang ketiga, dengan sistem pertukaran secara barter, maka masyarakat cenderung lebih jujur. Ananda peserta didik, dari sistem ekonomi tradisional ini tetap saja ada kelemahannya ya. Pertama adalah tidak ada pembagian kerja antar individu atau masyarakat. Yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Karena pertukaran barang secara barter, maka sulit sekali untuk menentukan takaran yang pas sesuai dengan barang yang dipertukarkan. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau sering juga disebut dengan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi ini seluruh kebijakan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan aturan yang ditentukan. Baiklah Ananda peserta didik, kita lanjut untuk mengetahui ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat. Yang pertama adalah perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Yang kedua, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, produksi, konsumsi, dan distribusi diatur secara terpusat. Dengan demikian, berarti inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak ada ya. Lalu apa saja kebaikan dari sistem ekonomi terpusat? Yang pertama adalah pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Yang kedua, relatif tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga adalah seluruh hasil produksi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dan yang keempat adalah mudah melakukan pengendalian harga. Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat ini, hak milik perorangan tidak ada. Kemudian kreativitas dari masyarakat juga tidak diakui. Berikutnya adalah sistem ekonomi liberal, yaitu suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada seluruh orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini kebalikan dari sistem ekonomi terpusat. Cirinya adalah yang pertama, hak milik perorangan diakui. Yang kedua, harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang di pasar. Ketiga adalah adanya persaingan bebas. Kemudian yang keempat, tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kelima, modal merupakan pemegang penting dalam perekonomian. Kemudian yang keenam adalah kebebasan para individu untuk mengejar keuntungan. Dengan demikian, kebaikan dari sistem ekonomi liberal ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Yang kedua, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, setiap orang atau pengusaha berusaha untuk mencari keuntungan. Dan kebaikan yang keempat adalah kemampuan memilih sektor usahanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Berikutnya adalah kelemahan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, menimbulkan persaingan yang tidak stabil. Adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, menimbulkan monopoli. Keempat, terdapat eksploitasi sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah pemakaian sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Berikutnya adalah sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta bersama-sama untuk ikut meningkatkan kegiatan perekonomian. Ananda peserta didik masih mengikuti kan? Baik, kita lanjutkan dengan ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, pihak swasta ikut dalam kegiatan perekonomian. Kebaikan dari sistem ekonomi ini, sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Yang kedua, fluktuasi barang lebih terkendali. Kemudian yang ketiga, hak milik perorangan diakui, sementara pemerintah mendorongnya. Kita lanjut
Keburukan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, jika pihak pemerintah dominan dalam perekonomian, maka akan timbul etatisme. Jika peran swasta yang dominan, maka akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Ananda peserta didik, silahkan kalian selesaikan ya soal-soal berikut ini. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.